Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah penuh makna, kembali lagi di channel Berkisah, tempat di mana cerita-cerita nyata dan inspiratif menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menghangatkan hati. Sholawat serta salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hati kita selalu disinari kasih sayang Rasulullah. Namaku Anissa. Aku adalah gadis berusia 21 tahun yang tumbuh di tengah kerasnya hidup, namun selalu belajar bersyukur. Aku dibesarkan oleh ibuku seorang diri. Ayah meninggalkan kami sejak aku masih bayi, dan sejak saat itu, ibuku menjadi segalanya. Dialah yang bekerja siang malam, menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah demi menyekolahkanku. Aku sering melihat tangannya kasar, punggungnya bungkuk, dan wajahnya yang mulai keriput. Semua karena menanggung beban hidup yang berat seorang diri. Tapi di balik itu semua, beliau tak pernah mengeluh, hanya tersenyum dan berkata, "Nak, sekolah yang tinggi ya, biar nggak kayak ibu. Hidupmu harus lebih baik dari hidup ibu." Saat itu, aku hanya bisa menunduk dan menyembunyikan air mata. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kelak, aku akan berada di titik ini, menjadi istri dari seorang dokter yang sangat berjasa dalam hidupku. Tapi jalan hidup memang tak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang ia berbelok begitu tajam, memberi kejutan-kejutan yang membuat kita terdiam tak bisa berkata-kata. Suatu hari, saat aku duduk termenung di depan ruang perawatan tempatku praktik magang sebagai perawat muda, datanglah seorang pria parubaya dengan langkah tenang. Dialah Dr. Fahrul, dokter spesialis yang baru pindah ke klinik kecil tempat aku belajar. Tak butuh waktu lama, beliau mulai mengenali diriku sebagai gadis yang gigih dan selalu datang lebih pagi dari yang lain. Ia mendekatiku bukan dengan basa-basi, tapi dengan perhatian tulus. "Anissa, kamu anak siapa? Saya lihat kamu selalu datang lebih awal dan jarang jajan di kantin," tanyanya suatu hari. Aku malu, tapi ku jawab jujur bahwa aku hanya hidup dengan ibu dan sering menahan lapar agar uang saku bisa cukup. Entah kenapa, sejak saat itu beliau berubah. Mulai dari membiayai makan siangku secara diam-diam, lalu memberi buku-buku pelajaran, hingga akhirnya, secara resmi beliau mendaftarkan namaku untuk melanjutkan pendidikan perawat di kota, semua atas biaya pribadinya. Saat ku tolak karena malu, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau jadi orang sukses nanti, cukup bantu orang lain juga. Itu sudah cukup." Tahun berganti, aku pun berhasil menyelesaikan studi dan kembali ke kota kecil kami. Ketika aku datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Dr. Fahrul, suasana menjadi lebih hangat dari biasanya. Tapi aku tidak menyangka, ucapan terima kasih itu justru menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Di ruang tamunya yang penuh buku dan aroma teh melati, beliau menyatakan niatnya untuk menikahiku. "Anissa, selama ini aku hanya menyimpan perasaan ini. Maukah kau mendampingiku, bukan karena utang budi, tapi karena kau merasa nyaman?" Dunia seolah berhenti. Aku tak bisa langsung menjawab. Bukan karena aku jijik atau tak menghormatinya, tapi karena perbedaan usia yang begitu jauh. Ia 60 tahun, dan aku bahkan belum menginjak usia 22. Tapi malam itu, aku melihat sesuatu di matanya, bukan nafsu, bukan ambisi, tapi ketulusan dan rasa sepi yang mendalam. Ia tidak memaksa, hanya menunduk dan berkata, "Jika tidak siap, aku tak akan marah. Aku tetap doakan yang terbaik." Akhirnya aku menerima lamarannya. Bukan karena paksaan, tapi karena aku sadar, kadang hidup mengajarkan kita untuk memilih jalan yang tak biasa. Pernikahan kami digelar secara sederhana. Tak ada pesta megah, tak ada undangan ratusan orang. Hanya ada keluarga dekat, doa dari sahabat, dan linangan air mata ibuku yang tak berhenti mengalir. "Nak, ibu ikhlas, semoga kamu bahagia," bisiknya sambil memelukku erat. Aku berdiri di pelaminan dengan kebaya sederhana,
Sementara Dokter Fahrul menatapku dengan wajah tenang namun mata yang berkaca. Aku tahu, hari itu bukan hanya pernikahan dua insan, tapi juga hari di mana dua jiwa berbeda usia mencoba merangkai harapan. Banyak yang mencibir, kasihan, masih muda kok nikah sama orang tua. Tapi aku tak peduli. Karena di balik tatapan mereka, hanya aku yang tahu seberapa besar hutang budi yang kupikul, dan seberapa tulus niatku membalas kebaikannya. Malam pertama tiba. Aku gugup, bukan karena takut, tapi karena tak tahu harus bersikap seperti apa. Sementara itu, Dokter Fahrul tampak lebih gelisah dariku. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai, tak berani menatapku langsung. Anissa, aku ingin jujur. Aku tak muda lagi. Aku khawatir aku tak bisa membahagiakanmu seperti suami muda pada umumnya, katanya pelan, suaranya seperti berbisik kepada dinding. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Aku tidak menikah untuk mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin dihargai, dihormati, dan diberi ruang untuk tumbuh. Jawabku dengan suara tenang, walau jantungku berdebar hebat. Tapi belum sempat ia menjawab, tubuhnya tiba-tiba limbung dan jatuh ke samping. Ia pingsan. Aku panik. Segera kubuka pintu kamar, memanggil Art. Malam pertama yang seharusnya menjadi malam penuh keintiman, justru menjadi malam kepanikan yang tak akan pernah kulupakan. Detik demi detik terasa lambat saat tubuhnya terbujur lemas di atas ranjang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku mengguncang-guncang bahunya sambil memanggil namanya berulang-ulang. Dokter Fahrul. Dokter, bangun, ini Anissa. Tolong buka matanya. Tapi tak ada respon. Art rumah kami segera memanggil ambulans dan dalam waktu singkat, suamiku dibawa ke rumah sakit tempat ia dulu bekerja. Aku duduk di sampingnya di ambulans, menggenggam tangannya erat. Aku berusaha menahan air mata, tapi semuanya tumpah begitu saja. Tuhan, jangan ambil dia sekarang. Aku belum sempat membalas semua kebaikannya. Di ruang gawat darurat, suasana mencekam. Para perawat sibuk menghubungkan alat-alat, dan dokter jaga berusaha menstabilkan tekanan darah suamiku. Aku berdiri di luar kaca sambil terus membaca doa dalam hati. Saat itu, aku merasa sangat kecil. Aku bahkan sempat menyalahkan diri sendiri. Mungkin dia terlalu panik karena aku terlalu muda untuknya. Mungkin aku membuatnya merasa tidak cukup. Tak lama kemudian, seorang dokter muda menghampiriku. Ibu Anissa, kami sudah menstabilkan beliau. Tapi tadi sempat drop karena serangan panik akut. Apakah beliau punya tekanan mental atau kekhawatiran besar sebelum ini? Aku hanya mengangguk pelan, lalu menjawab, iya, dia sangat takut tidak bisa menjadi suami yang sempurna karena usianya. Beberapa jam kemudian, Dokter Fahrul sadar. Aku berada di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya, dan begitu ia membuka mata, yang pertama keluar dari bibirnya adalah, maafkan aku, Anissa. Aku gagal membahagiakanmu di malam pertama. Ucapannya membuat dadaku sesak. Air mata kembali mengalir. Aku mencium punggung tangannya dan menjawab, tidak ada yang gagal, Pak. Aku tidak menikah karena ingin malam yang sempurna. Aku menikah karena ingin menghormati dan mencintai seseorang yang sudah begitu baik padaku. Matanya kembali berkaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok suami yang rapuh, jauh dari sosok dokter tangguh yang aku kenal. Di balik wajah tegasnya, ternyata ada ketakutan yang dalam bahwa aku akan menyesali pernikahan ini. Tapi tidak. Justru malam itu aku merasa lebih mencintainya karena ia menunjukkan kelemahannya. Setelah ia dipastikan membaik, kami pulang ke rumah dengan taksi karena Dokter Fahrul menolak dijemput dengan ambulans lagi. Aku malu, katanya sambil tersenyum lemah. Malam itu kami hanya duduk di ruang tengah. Aku menyeduhkan teh hangat dan kami saling bertukar cerita. Bukan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya, tapi tentang hidup, mimpi yang belum selesai, dan ketakutan yang tak pernah diucapkan. Aku takut kau akan meninggalkanku setelah melihat betapa lemahnya aku, katanya.
Aku hanya menjawab, kalau aku ingin meninggalkanmu, aku tidak akan pernah menikah sejak awal. Malam itu, keintiman tak hadir lewat fisik, tapi lewat kejujuran dan pelukan emosional. Dan buatku, itu lebih dari cukup. Hari-hari setelahnya, hubungan kami justru semakin kuat. Ia lebih terbuka, dan aku pun semakin sabar. Pernikahan kami bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Aku merawatnya dengan sepenuh hati, dan ia memberiku ruang untuk tetap menjadi diriku. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, dan salah satu tulisannya sempat kubaca. Aku mungkin tak bisa menjadi suami muda yang penuh tenaga, tapi aku ingin menjadi suami tua yang penuh cinta dan setia. Kalimat itu membuatku menangis diam-diam malam itu. Dan disitulah aku tahu, meski jalan pernikahan kami dimulai dengan kejadian yang tak biasa, cinta bisa tetap tumbuh dari ketulusan. Bahkan saat tubuh melemah, hati bisa tetap kuat untuk mencintai. Di satu sore yang tenang, kami duduk di taman belakang rumah. Aku meminta suamiku bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu berjuang menyekolahkan anak-anak, tentang cintanya yang gagal, dan mengapa ia memilih untuk hidup sendiri begitu lama. Saat aku menemukanmu, aku melihat harapan baru, katanya. Aku terdiam. Ternyata, bukan hanya aku yang merasa hidupnya berubah karena pernikahan ini, tapi dia juga. Pernikahan kami penuh adaptasi. Kadang aku ingin berjalan cepat, dia melangkah pelan. Tapi perlahan, aku belajar menyesuaikan irama. Aku mungkin tak bisa menemanimu mendaki gunung, tapi aku bisa mendengarkan cerita pendakianmu sepanjang malam, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik dan membalas, dan aku akan mengabadikan semua itu dalam hati, tak peduli siapa yang lebih dulu lelah. Tak semua orang mengerti keputusan kami menikah. Banyak tetangga, bahkan keluargaku sendiri, mempertanyakan niatku. Tapi hanya aku yang tahu alasan terdalamnya, balas budi, dan kemudian cinta itu tumbuh. Saat melihatnya tersenyum saat pagi tiba, atau mendengarnya mengucapkan doa sebelum tidur, hatiku terasa damai. Cinta itu bukan soal usia, tapi soal siapa yang membuatmu merasa pulang, gumamku suatu malam. Saat dia sakit lagi karena tekanan darahnya sempat naik, aku yang menggantikan mengatur obat dan makanan. Dulu dia yang mengurusku waktu kuliah. Sekarang giliranku membalas semuanya. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan, ucapnya dengan suara parau. Aku hanya tersenyum dan mengusap rambutnya yang mulai memutih. Aku belajar dari seseorang yang tak pernah menyerah, yaitu kamu. Pernikahan kami tidak sempurna. Tapi siapa yang butuh sempurna jika setiap hari bisa saling menguatkan, saling memahami, dan saling mencintai? Hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, dia memberiku surat, bukan perhiasan. Terima kasih karena telah menerima seseorang yang sudah lelah dengan hidup, lalu kau buat hidup itu terasa segar kembali. Dan aku hanya bisa membalasnya dengan pelukan panjang. Karena di pelukan itulah, semua ketulusan bermuara. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.